Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rian, dan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk data compression. Dan di kali ini ya, di video ini akan kita bahas mengenai algoritma punctured alias code. Jadi apa sih algoritma ini gitu kan? Ya sama aja seperti yang lain yang pernah kita bahas ya, algoritma data compression. Nah, cuma di sini dia lebih ke ini ya, lebih enaknya ke mana dibilang ya? Bisa ke teks, bisa ke compression, image gitu ya, tergantung penggunaan gitu. Tapi sebagai contoh lagi kita akan menggunakan teks ya. Manusia makan nasi. Nah, kita masih menggunakan teks tersebut sebagai sampel ya, sebagai sampel. Oke, jadi kalau di sini kita bahas adalah yang dibahas teorinya ya. Kalau kita ambil dari buku David Solomon, puncture itu adalah yang nggak ada di sini ya kata-katanya ya. Cuma dia bilang kalau puncture alias code ini dirancang oleh Peter Van Wyk untuk meningkatkan kinerja transformasi Burroughs-Wheeler atau Burroughs-Wheeler transform. Nah, Burroughs-Wheeler transform ini salah satu metode dalam metode dalam kompresi juga ya. Insya Allah nanti kita bahas deh kalau ada masuk. Kalau saya sudah daftarkan, saya nggak bawa BWT gitu ya, atau Burroughs-Wheeler transform. Karena kalau dari beberapa yang dilihat, Burroughs-Wheeler transform dia hanya merubah posisi-posisi gitu, transformasi data saja. Dia hanya memberikan beberapa metode, beberapa langkah untuk merubah isi data, susunan isi data. Misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, menggunakan BWT ini nanti isinya ada 2, 3, 1, 5, 6, 4 seperti itu. Dia hanya merubah posisi-posisi itu. Oke, kita abaikan. Kita masuk ke puncture lagi. Jadi puncture ini adalah kalau kita artikan ya dari buku David Solomonnya, berasal dari bidang kode kontrol kesalahan atau error control codes ya. Dan codeword ini dideteksi untuk kesalahan atau koreksi kesalahan, error correction dan error detection. Terdiri dari bit data asli ditambah sejumlah bit check. Ya, nanti di sini di encodingnya kita ada menambahkan bit ya, menambahkan beberapa bit. Nah, itu disebut bit checknya. Gitu. Oke. Mungkin dari teorinya ini agak kurang bingung, kita langsung agak bingung ya, bukan kurang bingung lagi, udah bingung kali gitu ya. Oke, jadi untuk encodingnya, kode puncture itu ada dua, P1 dan P2 ya. P itu apa ya? Puncture itu ya, puncture alias code ada dua gitu, P1 dan P2. Nah, untuk P2 itu gampang, kita bahas P1 dulu. P1 encodingnya adalah yang pertama, tulis nilai biner dari N atau ambil nilai biner dari N ya. Kita ambil nilai biner dari N. N ini angka positif ya, angka positif. Angka bulat positif, integer bulat positif. Lalu balikkan. Ya. Lalu dibalikkan, di reverse, susunannya dibalikkan. Jadi kalau 1 2 3 4 jadi 4 3 2 1. Itu reverse ya. Nah, kecuali untuk N0 maka tetap 0. Oke, berarti berlaku dari N sama dengan 1. Kemudian buat flag untuk menunjukkan, flag ini memang dari puncture sendiri ya. Buat flag, di mana flag ini adalah jumlah angka 1 atau bit 1 di dalam N, di dalam biner N maksudnya ya. Jadi misalnya kalau kita buat N dari 3 itu kan 1 1 gitu ya. Nah, jumlah satunya berapa tuh? Bit satunya ada 2. Nah, berarti flagnya ada 2 1, ditulisnya 1 1 gitu. Oke, nanti kita contohkan. Untuk setiap bit 1 dalam N, siapkan flag 1 ya. Intinya ambil setiap bit 1 yang ada di biner N ya. Ambil setiap atau semua bit 1 di biner N menjadi flag dan ditambahkan 0 ya, bit 0 di dalamnya, di belakangnya. Jadi kalau tadi seperti N2 kan 11, tambahkan aja 0 belakangnya, 11 0, maka inilah flagnya. Kemudian gabungkan flag dengan biner yang telah di reverse tadi. Maka itulah kode dari P1 untuk puncture alias code. Nah, jadi itu ya. Mungkin masih kurang paham, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut ke contoh. Yang kedua itu P2. Kalau P2, rumusnya P2 ya, N sama dengan P1 N tambah 1 ya. Dan hilangkan bit 1 yang paling besar.
atau yang paling sebelah kiri kan paling besar tuh. Karena kan dari kanan ya. Dari kanan 1 2 4 8 16 32 64. Nah, 128. Nah, ini kan dibalik ya. Maaf, bukan dibalik, dari kanan ke kiri, berarti kiri yang terbesar ya, maka dihilangkan bit satunya. Jadi untuk P2N0 kita ambil dari P1N1 karena kan N tambah 1. Kalau P2N nya 0 ya, kalau di sini 0, nah P2 0, maka P1 0 tambah 1 berarti kan P1 P1N1, maka P1N1 itu adalah P2N0 punya. Oke, nanti kita lihat ya. Dan hilangkan bit 1. Jadi kalau ada 110 misal 110, maka satunya dihilangkan, maka 10 inilah punya si P2 ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh biar lebih paham gitu ya. Oke, kita punya N1 di sini. Punya N1. N1 biner dari 1 berapa? 1. Reverse, yang nggak bisa di reverse kan, nggak bisa dibalik karena cuma sendiri tunggal, maka dia tetap 1. Flagnya berapa? Ambil setiap bit 1 lalu tambah bit 0 di akhir. Nah, maka 1 kita ambil lalu kita tambahkan 0. Nah, inilah flag 1 0. Kemudian gabungkan flag plus reverse biner atau biner yang telah dibalikkan. Flagnya 10, kemudian reverse binernya 1. Maka kode P1 untuk N1 adalah 101 atau 101. Sudah paham? Belum? Kita lanjut. N2. Biner dari 2 adalah 10. Nah, reverse binernya adalah 01. Balikkan. Ya, tadi kan dia bilang dibalikkan ya. Kemudian flagnya adalah ambil setiap bit 1, berarti cuma 1, yaitu 1, dan tambahkan 0 di akhir. Maka tambah 0 di akhir. Maka flag plus biner 10, flagnya 01, biner yang telah dibalik. Maka kode P1 untuk N2 1001. Oke, masih kurang paham? Kita lanjut. N3. 3 binernya berapa? 11 kan? Nah, kita balikkan. Ya tetap 11 karena pun sama ya. Kemudian flag, ambil setiap biner 1, yaitu 11, tambahkan 0. Ya, kita tambahkan 0. Maka flag plus biner 110, flagnya 11, binernya yang telah dibalik. Berarti untuk N3 adalah 11011. Kurang paham? Lanjut. N sama dengan 4. Ya, biner 4 adalah 100. Dibalikkan 001. Kemudian flagnya yaitu ambil setiap bit 1 lalu tambahkan 0. 1 berapa di sini? Cuma 1 ya. Ambillah 1 biji doang berarti 1. Kemudian tambahkan 0. Maka flag plus biner 10 atau 10 dan binernya adalah 001. Maka untuk N4 adalah 10001. Paham? Kalau kurang paham, ulangin videonya. Oke, di sini kita ada contoh lain N10, N13, N33 ya. Coba kalian hitung sendiri apakah benar dengan yang saya buat seperti ini. Ya, hitung sendiri N10, N13, N33. Oke, kita langsung masuk ke encoding untuk kode P2-nya. Oke, untuk P2 seperti yang tadi kita bahas di awal, encodingnya adalah P2N sama dengan P1 N tambah 1 dan hilangkan bit 1 paling besar. Oke, jadi kita anggap di sini P2N 0, berarti P1 N-nya 0 tambah 1. Maka P2 N sama dengan 0 sama dengan P1N1 ya, berarti P20 untuk N0 sama dengan P1N1. Nah, P1N1 itu adalah 101 tadi kita sudah cari. Lalu hilangkan bit 1 paling besar, yaitu paling sebelah kiri. Maka ini yang kita hilangkan. Maka untuk P2N0 yaitu 01. Ya. Dan kita cari lagi di sini. Nah, P2 untuk N1 berarti P1 N1 tambah 1 berarti P2. P1 2 ya. P1 yang N2. Maka P1 N2 itu 1001. Kita hilangkan 1 paling besar, bit paling besar 1, maka 001. N4 gitu juga. Ya. N4 untuk P2 berarti N5 untuk P1. Ingat N tambah 1 untuk P1-nya. Maka di N5 P1 110101
hilangkan satu yang di depan, maka hasil P2N4-nya 10101. Begitu juga untuk yang 33. Ya, P232 adalah P133. Nah, ini yang P133 maka dihilangkan satu yang awal dan 101, 00, 001 dan seterusnya. Jadi bisa dibilang ya P2N0 adalah yang berikutnya dari P1. Ya, ingat saja itu. P2 diambil dari P1N tambah satunya. Ya, saya rasa udah aman lah. Nah, ini saya jelaskan lagi sedikit biar lebih mengerti. Oke, jadi ini tadi ya N1 kita balikkan. 1 flagnya berapa? Ambil 1 setiap 1 bit, setiap bit 1 lalu tambahkan 0, 10. Flag tambah reverse, gabungkan 101. P1-nya 101. Kemudian N5, biner dari 5 adalah 101. Balikkan, ya tetap ya 101. Kemudian ambil flagnya, satunya kan ada 2, maka 11. Kemudian 0 ini dari mana? Memang ditambahkan 0 flagnya. Ya, setiap bit 1 ditambah 0. Kemudian digabungkan antara flag dengan reverse digabungkan. Jadi 110, 101. Maka inilah kode P1-nya untuk N5. N8 juga gitu, ya. N8 binernya adalah 1000. Dibalikkan 0001. Flagnya ambil bit 1 lalu tambahkan 0. Bit 1 kan cuma 1 nih, maka 1 flagnya di sini. Maka tambah 0 jadi 10. Gabungkan flag dengan reverse ya, reverse itu, 10.0001 ya. Nah, jadi flag dengan reverse biner. Maka inilah N dari 8 seperti itu. Oke, untuk P2 seperti yang saya bilang, nah, gini aja nih simpelnya Bapak Ibu ya. Tinggal hilangin 1 di ujung kiri, udah selesai. Nah, seperti itu ya. Oke. Oh, ini harusnya ini di sini. Nah, ini sini. Oke, jadi intinya itulah P2N sama dengan P1N tambah 1. Ya, P2N sama dengan P1N tambah 1 dan hilangkan bit 1 paling paling besar, yaitu yang paling kiri paling besar ya. Dan seterusnya gitu ya. Nih, bisa kalian lihat sendiri deh di situ ya. Oke, jadi inilah kode punktur ya P1 dan P2 ya. Kalau kita mau pakai yang mana, Pak? Terserah, bebas. Kode punktur memberikan 2 pilihan, boleh pakai P1, boleh pakai P2. Dimana kalaupun mau pakai P2, kalian harus menghitung P1 dulu, kan gitu. Jadi kalau kalian mau pakai P1 atau mau pakai P2, ya itu terserah kalian, bebas. Oke? Nah, jadi ya bebas deh mau pakai P1 atau P2 gitu. Kalau dari contoh, saya sudah contohkan P1 dan P2 ini sama hasilnya. Ya, tapi nanti kita coba lagi sendiri atau kalian yang coba sendiri ya. Oke, kalian yang coba sendiri. Oke, baik. Kita lanjutkan ke perhitungan. Seperti yang saya bilang, kita masih menggunakan manusia makan nasi dengan 18 karakter dan 144 bit ya, ukuran di awal. Nah, ini kita pakai dan kita langsung masuk perhitungan. Kita ambil kode P1, saya gunakan P1 di sini. Dan P1-nya ya seperti biasa ya. Berarti N0 ambil 0-nya. Ya, N0 lihat urutan, N itu urutan ya. N ke 0 maka ambil kode punktur yang 0, N0 sesuai N-nya ya. Sesuaikan. Nah, kemudian seperti biasa hitung bitnya berapa bit dari kode punktur ini. Ya, hitung berapa bit. Gitu ya, hitung berapa bit. Lalu hitung frekuensi kali bit, maka ini hasilnya. Nah, seperti itu ya. Saya rasa udah paham lah, udah mulai paham ya. Nah, jadi ini diambil dari kode punktur yang P1. Dilihat dari N-nya. Berarti ya N01234567 ambil dari P1 N01234567 juga ya. Dan jangan lupa ya diurutkan dari terbesar ke terkecil. Karena sifat dari kode punktur adalah bitnya dari kecil ke besar. Jadi untuk mengurangi ukuran, frekuensi karakternya harus kita urutkan dari terbesar ke terkecil. Di mana kode punkturnya dari N0 adalah kecil ke terbesar bitnya. Oke? Nah, setelah dikalikan 5 kali 1, 5, 3 kali 3, 9, 2 kali 4, 8, bla bla bla, 1 kali 7, 7, maka hasilnya 67 bit.
ya. Itu untuk kode punktur P1. Oke, jadi di sini setelah dilakukan perhitungan, maka kita dapat 67 bagi 104, maka kita sudah mendapatkan ukuran sebanyak 46,52% dari asalnya, dari awalnya 144. 67 itu berarti 46,52%. Berarti sudah berkurang sebanyak, ya dikurangin saja 100 kurang 46,52 ya. Nah, jadi kalau 46,52 ini adalah nilai dari 67 itu. Berapa persen berkurangnya telah berkurang berapa persen gitu ya. Ukuran sekarang itu berapa persen dari sebelumnya gitu. Oke. Kita lanjut code word ya, seperti biasa ya code wordnya ya. Kita ambil kode punktur dengan n-nya dengan karakternya. Kita gantikan karakter binernya, biner dari karakter dengan kode punktur ya, seperti yang kemarin. Nah, jadi di sini kita gantikan manusia makan nasi, manusia spasi makan spasi nasi. Kita ganti m kode punkturnya apa? 1001. Nah, ya 1001. A kode punkturnya 0. N kode punkturnya 101. U kode punkturnya 110011. Nih 110011 dan seterusnya ya. Diganti ya. Diganti. Jadi setiap karakter binernya kita ubah menjadi kode punktur ya, menjadi kode yang baru, yaitu dari kode punktur. Kita lihat ya di sini ya. Ingat ya, di sini ya kita ambil ya. Manusia makan nasi, M-nya apa, A-nya apa, N-nya apa, kita ganti semua ya. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Ya, kita ambil semua bitnya karena kan ini yang menyusun manusia makan nasi tadi. Dari sini ya. Nah, dari sini ini kita susun, ambil semua bitnya ini yang telah menyusun kalimatnya itu. Kemudian dengan total 67 bit, seperti biasa lagi kita bagi 8. 67 mod 8 sama dengan 3 ya. 67 mod 8 sama dengan 3. Sisa bagi. Sisanya 8. Sisanya 3 dari modulus 8. Ya, maka n sama dengan 3. String bit tadi yang itu 67 dibagi di mod 8. Kita cari sisa baginya. Maka sisa baginya adalah 3. Dan sisa bagi ini dinyatakan dalam simbol n karena kita mau hitung padding dan flagging. Oke. Nah, pemeriksaan yaitu seperti biasa nih ya, teori yang kemarin pernah kita di video sebelumnya ya, dan kita n-nya 3 berarti termasuk ke syarat kedua yaitu n 3. Maka di sini kita hitung 7 kurang n tambah 1 bit tambah bit 1. 7 kurang 3 6. Iya, enggak 6 ya, maaf. 7 kurang 3 4. Maka tambahkan 0 sebanyak 4 sebanyak 7 kurang 3 ya, ditambah bit 1. Maka nolnya ada 4 di sini. Nolnya ada 4 dan tambah bit 1. Ya, berarti ada tambah 5. Maka 7 kurang 3 4, maka bit 0 ada 4 yang ditambahkan, ditambah bit 1. Ya, ini untuk padding. Kemudian flaggingnya kita gunakan 9 kurang n untuk bit akhir. Maka 9 kurang 3 6. Dan kita ambil biner dari 6. 00 00 0110. Oke ya, kita lanjut. Jadi kita sudah dapat paddingnya 00001 dan flaggingnya biner dari 6. Dan kita tambahkan ya. Kita tambahkan. Nah, jadi sekarang kita tambahkan padding tadi dan flagging ke akhir string bit kita menjadi ini yang ke 1 000 tambahkan. Jadi 67 tambah ini ada 5 8 13 sama 7 berarti total bit kita sekarang adalah 80 bit. Ya, 80 bit. Oke. Dan dengan rumus tadi ini bla 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 bla, sekarang setelah kita tambahkan padding dan flagging, maka kita bisa membaginya menjadi 8 ya, per 8 bit. Kenapa per 8 bit? Karena kita mau rubah ke karakter terbaru ya setelah dikompresi. Oke, jadi di sini udah dibagi ya, udah dibagi nih padding dan flaggingnya di belakang. Nah, ini pembagiannya, jadi hasil kompresnya dengan P1 ya, punktur P1 adalah ya titik IQK titik lagi E, ada tanduk garis N tanda seru dan
angka 6. Jadi itulah hasil akhir dari kompresi punktur alias code dengan P1. Oke. Ya, udah selesai. Sekarang dekompresinya. Ya, dekompresi seperti biasa, karakter tadi kita rubah ke desimal, ambil binernya, kita susun kembali binernya ya, string bitnya, lalu kita ambil 8 bit akhir. Ya, kita ambil 8 bit akhir. Maka setelah kita ambil 8 bit akhir, lalu kita desimalkan dan menjadi n. Lalu desimalnya adalah n, maka desimalnya adalah 6. Itu disebut n. Maka kita gunakan rumus 7 tambah n. 7 tambah 6 adalah 13. Maka hilangkan sebanyak 13 bit. Lah ini 9 bit masih ya. 13 harusnya ya. Ini 13. Maka kita akan menghilangkan sebanyak 13 bit terakhir dari string bit. Ya, 13 bit terakhir. Maka kita hitung saja nih. Ya, kita hitung saja. Ini 8 berarti 1 2 3 4 5. Maka 8 tambah 5 13. Maka itu yang dihilangkan. Maka kita dapat hasil akhir adalah string bit yang ini. Dan seperti biasa kita rubah lagi ya. Kita cari, kita baca dari kiri ke kanan. Kita baca dan kita sesuaikan dengan tabel tadi ya, code word kita, tabel code word kita. 1 ada? Tidak. 10 ada? Tidak. Ya. 100 ada? Tidak ada. 1001 ada? Ada M. Maka ganti karakternya menjadi M. Nah, 0 ada? Ada A. Maka A lah gitu ya. Baru 1 ada? Nggak ada. 10 nggak ada. 101 ada N. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya. Sehingga nanti akhirnya menjadi manusia makan nasi. Dan itulah string awal kita. Jadi dikompresinya gampang tadi ya. 7 tambah N. Ya. N ini adalah biner dari 8 bit akhir tadi ya. Kemudian setelah dihilangkan, baca dari kiri ya, baca biner bitnya dari kiri satu per satu, 1 tambah 1 ya, yang kiri tambah kanan terus sampai nemukan yang karakternya, sampai nemu karakter di tabel code wordnya. Setelah dapat maka lanjut ke sebelah lagi dan begitu seterusnya ya, dibaca satu per satu dan dicocokkan ke karakter pada kode word, pada code wordnya. Maka nanti dapat string awalnya, yaitu manusia makan nasi. Oke, jadi untuk kode P1 dari algoritma punktur alias code kita sudah selesai ya. Tadi hasilnya 67 bit dengan P1. Nah, sekarang kalian coba menggunakan P2. Ya, kalian gunakan P2. Ya, berarti tadi n sampai 7, berarti sampai sini aja. Nah, kalian coba menggunakan P2 dengan manusia makan nasi tadi. Ya, dengan manusia makan nasi tadi. Boleh kalian buat di Word, boleh kalian buat di mana saja terserah. Dan itu akan dikumpulkan nanti sebelum UAS sebagai tugas kalian ya. Dan akan ada terus tugas ya. Ini tugas pertama. Berarti tugas pertama adalah kompresi menggunakan punktur alias code P2 ya. Untuk stringnya manusia makan nasi. Masih saya simpelkan sama manusia makan nasi ya. Oke, jadi itu untuk punktur alias code, algoritma punktur alias code yang P1 dan juga P2 sudah kita hitung encodingnya, tetapi proses sampelnya belum kita buat. Jadi itu tugas ke kalian. Baik, kalau begitu jangan lupa kerjakan tugasnya. Kalau tidak mengerti silahkan ulangi videonya kembali. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.